Halo sahabat Wirid, hari ini Minggu 29 Agustus 2021, hari Minggu biasa pekan ke-22. Injil dan Renungan oleh Romo Yohanes Handriawan dari Jakarta. Bacaan pertama oleh Ellen dari Jakarta. Bacaan kedua oleh Suster Anastasia MM dari Hong Kong. Serta Mazmur tanggapan dan bait pengantar Injil akan dinyanyikan oleh Agnes dari Bali. Setelah renungan, mari kita bersama-sama berdoa bersama Paus Fransiskus untuk pemulihan dunia dari pandemi COVID-19. Selamat mendengarkan. Bagi sahabat wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wiridtravelingwithjesus@gmail.com. Terima kasih. Selamat Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Begitu mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, "Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi." Sebab bangsa besar manakah
yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita berseru kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil, seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, siapa diam di kemah-Mu? Siapa tinggal di gunung-Mu yang suci? Yaitu orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Tuhan, siapa diam di kemah-Mu? Siapa tinggal di gunung-Mu yang suci? Yang tidak berbuat jahat terhadap teman, dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang bertakwa. Tuhan, siapa diam di kemah-Mu? Siapa tinggal di gunung-Mu yang suci? Yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tuhan, siapa diam di kemah-Mu? Siapa tinggal di gunung-Mu yang suci? Bacaan dari kitab Yosua. Menjelang wafatnya, Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua, para kepala, hakim, dan para pengatur pasukan Israel. Mereka berdiri di hadapan Allah. Maka berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada dewa orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku
kami akan beribadah kepada Tuhan." Maka bangsa itu menjawab, "Jauhlah dari kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Atas kehendak-Nya sendiri, Allah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaan-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Sahabat-sahabat Walk with Jesus, selamat jumpa lagi dengan saya, Romo Yohanes Handriyanto Wijaya. Pada hari Minggu biasa ke-22, 29 Agustus 2021, kita akan dan merenungkan Injil Markus bab 7 ayat 1-8, ayat 14-15, dan ayat 21-23. Selamat mendengarkan dan selamat merenungkan. Tuhan memberkati. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 7 ayat 1-8, diteruskan ayat 14-15, diteruskan ayat 21-23. Terpujilah Kristus. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu,
hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua, dengarkanlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat waktu Yesus yang terkasih, dalam hidup beragama ada kecenderungan memberi perhatian lebih pada ibadat, aturan, dan praktek kesalehan. Karena dalam hal-hal ini kita dapat lebih mengalami kontak dengan Tuhan secara langsung. Kegiatan-kegiatan lain seperti pengajaran baik dan tidak terlalu mendapat perhatian karena kurang memberi pengalaman kedekatan dengan Tuhan. Karena itu, tidak jarang sikap hidup sehari-hari tidak dihubungkan dengan Tuhan, karena orang sudah merasa dekat pada Tuhan pada saat beribadat dan dalam praktek kesalehan. Sekarang, berbagai tawaran doa dan ibadat untuk memohon agar pandemi ini segera berlaku ditawarkan di mana-mana. Tetapi sekaligus ketidakadilan dalam penanganan korban COVID juga terjadi terus. Harga obat dan alat dinaikkan berlipat-lipat. Pasien dan kurban diperas dengan biaya tinggi. Mengapa dapat terjadi demikian? Praktek ibadat dan tata kesalehan yang dilakukan manusia membuat dia merasa layak mendekati Tuhan. Saya sudah berbuat baik untuk Tuhan. Saya sudah taat dan sudah berjasa. Manusia merasa dia berkenan di hadapan Tuhan. Orang seperti ini, pusat kegiatannya bukan Tuhan, tetapi dirinya sendiri. Dia menghitung jasa dan kebaikannya. Ia meninggikan dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Saya orang baik, saya layak mendapat ganjaran dari Tuhan. Sikap orang Farisi seperti itulah yang ditolak oleh Yesus. Mereka sibuk dengan tata lahir yang tidak dituntut oleh hukum Taurat. Membasuh tangan itu hanya wajib untuk imam. Orang Farisi dan Yesus serta murid-muridnya bukan imam. Tapi demi kesalehan, orang Farisi merasa wajib untuk mencuci tangan. Dan mereka menilai jelek orang yang tidak mempraktekkan. Yesus menunjukkan dua hal. Hidup beragama pertama-tama ialah mendekatkan hati kita kepada Allah. Dan hati yang melekat pada hati Allah, dari hati yang melekat pada hati Allah itu akan keluar semua kebaikan. Orang yang hatinya jauh dari Allah, hatinya mengeluarkan semua hal-hal jahat. Pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan,
keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam hati dan menajiskan orang. Apapun yang disentuh tangan kita, ada jejak sidik jari di sana. Di dinding, di peralatan rumah tangga, di pegangan pintu, di piring, dan buku. Tidak ada yang terluput. Saat kita menyentuh, kita memberkas identitas kita padanya. Oh Tuhan, semoga kemanapun saya pergi hari ini, bantu saya memberkaskan jejak hati belas kasih, jejak hati pengertian dan cinta, jejak hati kebaikan hati, dan kepedulian sejati. Semoga hatiku menyentuh tetangga yang kesepian, atau seorang anak yang melarikan diri, atau seorang ibu yang sedang cemas, atau mungkin seorang kakek di usia senjanya. Tuhan, utuslah saya hari ini untuk meninggalkan jejak hati. Dan jika seseorang berkata, "Kurasakan sentuhan-Mu," semoga ia merasakan kasih-Mu yang menyentuh melalui saya. Mungkin dalam masa pandemi kesempatan untuk berkontak langsung dan bersentuhan itu jarang dan tidak bijaksana. Tetapi kita punya semua sarana media sosial untuk menghibur diri. Sarana itu juga dapat dipakai untuk menyentuh hati sesama yang terkurung, sendirian, dan menderita. Orang yang hatinya berada di hati Tuhan akan memancarkan kasih Tuhan kemanapun ia berjalan dalam hidupnya dan kepada siapapun yang dijumpainya. Dan jika demikian, maka dari hati yang bahagia akan terungkap dalam ibadatnya kesalehan yang keluar dari ketulusan hati. Semoga kita seperti orang itu. Amin. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang mendukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyisi. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di terdepan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabda-Mu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang.
perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah, agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita, sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria, penghibur orang berduka, rangkulah semua anakmu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umatnya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat We Read Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi sahabat wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email
kami di wireadtravelingwithjesus@gmail.com. Terima